Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek sistem proteksi dan relay yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang koordinasi sistem proteksi pada sebuah sistem. Pertama, perkenalkan nama saya Jerry dan Saragi. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro Universitas Negeri Medan. Yang pertama, tentunya kita membutuhkan sebuah supply, yaitu kita pakai power grid. Dan untuk setiap sambungan itu dia pasti harus memiliki bus. Jadi untuk setiap sambungan peralatan wajib harus memakai bus. Eh, Apapun peralatannya. Pertama kita harus tentukan dulu apa saja peralatannya, kemudian power grid sebagai supply-nya, lalu trafo dia di sini berguna untuk menurunkan tegangan dari power grid ini. Nanti masukkan bus lagi, memasukkan CT. CT di sini berfungsi sebagai dia penurun tegangan agar penurun arus agar eh, si relay dapat mampu membaca arus gangguan. Kita masukkan CB-nya, di mana CB ini dia berfungsi sebagai pemutus langsung salurannya. Dan kita ambil relaynya sebagai logikanya yang kita satukan pada CT-nya. Lanjut kita pasang busbarnya. Jadi ini tadi adalah rangkaian eh, sistem proteksinya di mana ada logika dan pemutus untuk memutuskan arus gangguan tersebut. Yang dimana sistem proteksi ini untuk memproteksi bagian dari supply. Selanjutnya untuk proteksi kedua yang mana dia proteksi untuk transmisinya sama seperti yang di atas rangkaian rangkaian proteksinya. Lalu kita pasang loadnya atau bebannya. Nah, setelah kita setting sistemnya, kita baru setting parameter-parameter apa dari peralatan. Nah, di sini kita pertama untuk power gridnya, di mana power gridnya itu kita buat dia distribusi itu besar 33 kilovolt. Lalu kita setting short circuitnya untuk MVA short circuitnya itu 100 MV. Untuk XR-nya itu kita buat saja 9999. Lalu kita masuk ke trafonya, kita set ratingnya, mana di sini di primernya langsung tertera 33 karena dia sudah terhubung dengan
power gridnya tadi yang kita setting hanya untuk speakernya, yaitu kita buat sebesar 11 kilovolt. Nah, untuk power ratingnya itu daya dari si trafonya itu kita setting biasanya itu 20, 30, 30 saya kita buat. Nah, lalu kita masuk ke impedance-nya, kita buat saya typical ZXR ini, dan untuk low voltage-nya itu typical value-nya aja. Yang kita setting ke CTI-nya. Nah, di CTI-nya ini kita buat rating dia 100 ampere saja, dan secondnya itu 1 ampere. Nah, untuk CB-nya sendiri kita rating dia karena tadi 11 kilovolt. Nah, kita buat dia 12 karena CB itu harus bisa eh, menekan atau memutus arus gangguan sebesar mungkin. Nah, untuk nilai kita buat 0,01 aja. Nah, untuk relay sendiri kita setting nanti setelah kita mengetahui nominalnya. Nah, kita pasang juga ini untuk primernya sama 100, namun untuk secondnya kita buat 2, karena kalau kita buat 1 dia eh, akan sama-sama nanti membaca dari sisi sisi relay sama akan baca 1 dan 2. Lalu kita setting CB-nya sama saja, namun minimal delay-nya ini kita buat 5. Nah, untuk bebannya kita setting dia eh, besar 10 MVA aja dengan power factor 90. Nah, kita lakukan pengujian load flow untuk mengetahui nominalnya. Coba setelannya aku mencari ampere. Nah, di sini dapat arusnya itu 514,7. Nah, untuk mengetahui resetnya itu menggunakan rumus, dia 1,1 sampai 1,2 dikali dengan nominalnya. Nah, kita pakai yang 1,2 saja, dan nominalnya itu adalah 514,7. Eh, Lalu setelah itu kita bagikan dengan rasio CT. 1, dikali dengan tadi 514,7.
Nah, ini kita bagi dengan rasio yang tadi yaitu 100. Nah, untuk eh, di setnya itu kita pakai angka ini. Untuk men-settingnya kita kembali lagi. Lalu kita pick OCR. Nah, kita pakai dia yang merek eh, Alstom dengan model P120 Center. Nah, untuk pick up-nya kita pakai yang tadi. Nah, untuk time dial ini kita buat dia 0,1. Kalau kita oke kan. Lalu untuk yang kedua, karena kan di sini dia rasionya 100:2, jadi tadi untuk arus pickupnya kita tidak bagi dengan 100, melainkan dengan 50. Itu 12,3528 dengan model yang sama juga. Ini kita buat 0,5. Kita oke kan. Sebelumnya kita matikan dulu untuk yang ini, yang instantaneousnya. Lalu kita coba apakah sistem ini berfungsi atau enggak dengan taruh gangguan. Coba per gangguan ini. Nah, mungkin ini dikarenakan kita belum mendetail eh, relaynya untuk mengatur CB mana. Ntar kita atur di outputnya, kita add. Nah, untuk ini yang CB satunya. Nah, kita coba ulang lagi. Sepertinya pengaturannya terbalik. Coba kita lihat lagi.
Kita coba ulangi. Coba kita ubah ini ke standar TX yang ini juga. Coba ulang. Baik. Nah, di sini setelah kita coba, maka dapat dilihat bahwa sistemnya bekerja dengan baik karena ketika diberi gangguan di sini, maka nilai yang pertama memutus proteksinya tersebut, memutus gangguan tersebut. Namun ketika dia proteksinya tidak mampu, maka proteksi yang pelapisnya langsung membackup untuk memutus gangguan tersebut. Baik, sekian dari eh, simulasi koordinasi sistem proteksi dari saya. Terima kasih.